99% potensial Dr. Rismon Sianipar bersama dengan Roy Suryo dan Dr. Tipa dan yang lain-lainnya berpotensi kalah di pengadilan ijazah Jokowi. Apa alasannya? Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita berargumentasi tanpa harus sekolah ya di universitas manapun di muka bumi ini ya. Dengan belajar meninggikan kemampuan berargumentasi bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, ya, emotion but argument. Baik teman-teman, apa yang menjadi reasoning atau alasan mengapa tesis atau hipotesis yang saya sampaikan 99,9% Dr. Rismon bersama dengan CS akan potensial kalah di pengadilan ijazah Jokowi. Kita akan bincang soal ini, tapi sebelumnya kita update dulu perkembangan Pak Jokowi bersama dengan tim hukum ketika ada berita yang menyampaikan adanya perjumpaan Pak Jokowi dengan tim hukum beliau untuk mempersiapkan sesuatu, apakah itu arah atau kabarnya akan segera ya mulai mendekati proses di mana akan ada pengajuan pelaporan tentang SendQuote ya, potensial pencemaran nama baik dan seterusnya. Yang oleh Dr. Rismon Sianipar dijawab ya dalam konten beliau Balige Academy yang SendQuote tidak takut ya, tidak gentar bahkan berpotensi membalikkan keadaan untuk melaporkan Pak Jokowi ke pengadilan dan seterusnya ya. Ini saya sih secara pribadi rakyat sebenarnya tidak berharap ya ini dua potensi rakyat atau warga negara Indonesia yang punya potensi, kompetensi yang sangat baik di bidangnya masing-masing ya. Saya tidak ingin menempatkan Pak Jokowi di atas Dr. Rismon ataupun sebaliknya ya. Walaupun ada pihak-pihak yang menempatkan Pak Jokowi jauh di bawah ya standar yang sebenarnya etik ya bagi kita bicara tentang prinsip-prinsip value ketimuran kita yang selalu respect terhadap kemanusiaan. Nah, apa yang kemudian mendasari bahwa saya mengukur dalam konteks ini sebagai sebuah potensi 99,9% Dr. Rismon dan kawan-kawan yang lain potensial kalah ya. Kalah itu ya ada konsekuensinya ya. Entah konsekuensi apa kita tidak tahu karena memang pada akhirnya dalam ruang-ruang mediasi, ruang-ruang di mana pengadilan harusnya tidak perlu digelar, ya kalaupun harus digelar, itu sesuatu yang katakanlah pilihan akhir ya bagi Pak Jokowi. Ya sebenarnya Pak Jokowi kan dalam posisi menunggu saja. Tetapi kalau kelihatan dengan perkembangan-perkembangan sosial politik yang ada, dalam kiprah di mana mereka-mereka dipandang betul-betul memburu, bahkan sudah menyentuh, masuk ke dalam pintu pagar rumah yang sebenarnya sakral sekali untuk dimasuki dengan cara-cara yang seperti yang ditunjukkan di dalam media sosial atau di ruang-ruang media massa. Nah, mari kita lihat keyakinan Bang Rismon ini sebenarnya yang pertama saya melihat ada problem apa yang disebut dengan possibility atau possibilitas atau possibilisme terkait dengan prinsip yang berlaku di dalam pengetahuan, ilmu pengetahuan ya, pengembangan ilmu pengetahuan ada prinsip bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak di dalam sains ya, di dalam ilmu pengetahuan. Ada banyak sekali ya temuan-temuan yang teman-teman bisa googling, searching bagaimana keyakinan-keyakinan akademik itu kemudian runtuh ketika ada temuan-temuan baru dan tidak menyisakan pondasi apapun ya. Runtuh seruntuh-runtuhnya keyakinan-keyakinan yang tadinya diyakini sebagai satu kebenaran yang luar biasa. Apalagi ini kita bicara tentang terjadinya proses pelaporan atau katakanlah kita mengikuti suatu persidangan di mana akan digelar. Kalau itu digelar, maka kita akan melihat ya posisi Dr. Rismon akan berada pada posisi yang kalah ya. Bukan karena persoalan dia tidak bisa berargumentasi dan sebagainya
atau bukan dalam artian Pak Jokowi di-backup oleh sebuah kekuasaan yang sangat solid ya, tetapi ini bicara tentang persoalan pengadilan dalam bingkai pengetahuan. Kalau misalkan Dr. Rizwan men-challenge adu argumentasi ilmiah, maka sebenarnya itu sudah keliru. Menurut saya akan kalah ya, kalah dalam pengertian 99,9% tidak dapat meyakini pengadilan bahwa pendekatan yang ditawarkan oleh Dr. Simon itu, Dr. Rismon dan Roy Suryo dan yang lain-lain itu bisa diterima sebagai sebuah kaidah keilmiahan. Sebab bagaimanapun juga Dr. Rismon sendirilah yang mengalahkan dirinya sendiri dengan mengajukan apa yang disebut dengan keyakinan yang selama ini kita sebut sebagai keyakinan 100 miliar 11 triliun persen. Itu sendiri sudah menghancurkan ya kredibilitas, menghancurkan prinsip-prinsip yang ada di dalam ilmu pengetahuan, bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah melampaui apa yang disebut dengan keyakinan 100%. Selalu meninggalkan margin-margin error. Jadi blast habis bahwa Roy Suryo, Rismon dan yang lain-lain itu dikalahkan oleh diri sendiri karena tidak masuk dalam konteks ranah kelaziman dalam sebuah riset yang dilakukan ya. Apapun argumentasi yang ingin disampaikan oleh Dr. Rismon, ya dia sebenarnya sudah melemahkan ya, melampaui satu prinsip bahwa ada selalu margin error, ada kemungkinan error ya, apalagi kalau kita bicara tentang hasil temuan apapun dalam bidang ilmu pengetahuan sebagai satu konsensus masyarakat ilmiah, jelas sekali mengatakan bahwa hasil temuan itu hanya menduduki posisi yang disebut dengan hipotesis. Ini tesis yang hipotesis yang rendah. Ya, jadi bagaimana mungkin kemudian Dr. Rosman walaupun itu mengatakan itu adalah semacam sebuah perumpamaan atau analogi, dan itu dia mematahkan kultur, budaya, habit yang ada di dalam penarikan kesimpulan dalam masyarakat ilmiah ya. Itulah yang saya sampaikan satu hal. Yang kedua adalah kekalahan Dr. Rismon ya dan CS itu akan berpotensi ketika dua saksi itu akan dihadirkan ya atau ditanyakan ya. Dua orang yang akan ditanyakan, dua pihak yang ditanyakan. Pertama adalah Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa ini sah ya, ijazah saya asli dan saya mengikuti sebuah proses yang ada, dan itu menjadi suatu penilaian keyakinan hakim ya. Ini kita belum berbicara itu diuji lewat sebuah pendekatan analisis apa. Yang kedua adalah ketika pihak penerbit itu sudah mengatakan itu asli, maka dua pihak ini telah menjadi bagian semacam satu alat hakim akan membangun suatu argumentasi yang betul-betul meyakinkan untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu akan asli ya, asli adanya dan gugatan yang bersangkutan akan gugur dengan sendirinya ya. Apalagi kalau kemudian itu ditambah dengan berbagai macam kelemahan-kelemahan hasil analisis yang dilakukan oleh Rismon yang belum melakukan standarisasi riset atau penelitian itu dengan melakukan validasi ya. Bayangkan kalau nanti akan ditanya oleh hakim apakah saudara Rismon, saudara peneliti sudah melakukan cross check atau validasi terkait dengan temuan-temuan yang disangkakan itu kepada pihak penerbit ya, sehingga saudara sudah melakukan klaim ya 100 miliar persen, 11 triliun persen itu itu palsu ya. Maka saudara Rismon akan berkelit sana sini dan membangun rasionalisasi ya, padahal standar ukuran riset yang sederhana yang dilakukan oleh baik S1, S2 tidak perlu harus doktor, itu harus melakukan validasi ya. Pertama misalkan ya validasi kepada Pak Jokowi secara langsung. Kalau tidak bisa mendapatkan, maka kepada penerbit dari pihak penerbit ijazah. Dan itu belum dilakukan oleh Dr. Rismon, baru hanya mengambil data sana sini yang sangat rentan untuk dimanipulasi oleh pihak manapun sebagai pihak-pihak penyedia sumber-sumber informasi yang sudah dikacaukan, yang sudah di otak-atik sana sini sehingga dibangunlah analisis berdasarkan data yang tidak valid. Jadi banyak pihak yang mengatakan bahwa itu data. Data itu harus diukur kembali, valid atau tidak ya, bisa dipercaya atau tidak ya. Mungkin bisa dipercaya, itulah yang dikonsumsi oleh publik. Karena analisis yang digunakan oleh Bung Risman itu analisis yang saintifik, tetapi persoalan datanya apa valid atau tidak, itu persoalan yang belum diuji oleh beliau, hanya melakukan perekayasaan
semacam tafsir-tafsir ya, probabilitas ya, kemungkinan-kemungkinan yang sekali lagi belum dikonfirmasi ya, baik kepada Pak Jokowi, kepada penerbit yaitu UGM. Nah, kalau Pak Hakim bertanya, Pak Jokowi dan juga UGM match, cocok, bahkan ketika saksi-saksi yang lain itu dihadirkan, maka tidak ada jalan bagi Rismon dan kawan-kawan akan memenangkan pertarungan itu di pengadilan. Dan yang terjadi adalah ada konsekuensi-konsekuensi yang mengikut yang saya tidak bisa prediksi dari sekarang. Ya, saya harap semua pihak baik-baik saja, bisa keluar dari jebakan-jebakan yang bisa jadi menghancurkan diri sendiri ya. Ini catatan saya terkait dengan analisis berdasarkan perspektif pendekatan di mana publik yang tidak terbiasa melakukan riset-riset itu biasanya dengan sederhana mudah mempercayai ya analisis-analisis yang dilakukan oleh Rismon dan kemudian mengklaim apa yang saya sampaikan dan beberapa yang lain itu sebagai analisis omong-omong ya. Ini yang saya sampaikan adalah prinsip-prinsip yang bekerja yang digunakan dalam dunia riset, di mana validasi data itu, mengecek apakah data itu valid ya, itu penting sekali dan itu menjadi sebuah keteledoran besar bagi seorang peneliti, apalagi kalau pendekatannya sangat emosional. Jadi seorang peneliti yang baik itu ya adalah orang yang sangat menjaga jarak antara kepentingan ya personal dengan kepentingan temuan-temuannya ya. Kalau dalam konteks apa yang saya ikuti, saya kira Bang Rismon punya persoalan variabel pengganggu dalam konteks pendekatan secara emosional dengan narasi-narasi dan deskripsi-deskripsi yang sangat dibonceng atau didrive oleh emosi, pendekatan yang sangat emosional. Jadi saya menilai kemungkinan besar 9,9% ya Dr. Rismon dan yang lain-lain akan tidak bisa memenangkan pertarungan ini. Karena itu saran saya timbang ulang ya, bukan partai politik.